Pada video ini, saya akan menjelaskan materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Rekayasa Komputasional. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana komputer dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks melalui pemodelan, simulasi, optimasi, dan analisis berbasis perhitungan matematis. Materi pertama yang saya pelajari adalah dasar-dasar rekayasa komputasional. Rekayasa komputasional merupakan bidang ilmu yang menggabungkan ilmu komputer, matematika, dan teknik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks melalui pemodelan dan simulasi komputer. Berbeda dengan program biasa yang berfokus pada pembuatan aplikasi, rekayasa komputasional lebih menitik beratkan pada simulasi fenomena nyata, analisis data, dan prediksi berbasis perhitungan. Dalam rekayasa komputasional terdapat 3 pilar utama, yaitu pemodelan matematika, algoritma numerik, dan komputasional berkinerja tinggi. Tahapan dalam rekayasa komputasional dimulai dari identifikasi masalah, pembuatan modelan matematika, pemilihan metode numerik, implementasi algoritma, hingga validasi hasil simulasi. Bidang ini banyak diterapkan pada kesehatan, energi, teknik sipil, industri, manufaktur, hingga pengembangan kecerdasan buatan. Materi kedua yaitu algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan metode heuristik yang bekerja dengan mengambil keputusan terbaik pada setiap langkah dengan harapan memperoleh solusi optimal secara keseluruhan. Metode ini memiliki kelebihan karena kesederhanaan, cepat, dan mudah diimplementasikan pada studi kasus snapshot problem. Terdapat 3 strategi memilih barang, yaitu berdasarkan keuntungan terbesar, berat kecil, dan rasio keuntungan terhadap berat besar dari hasil perbandingan strategi berdasarkan rasio keuntungan per berat memberikan hasil yang paling optimal karena mampu memanfaatkan kapasitas penyimpanan secara lebih efisien. Algoritma greedy banyak digunakan dalam permasalahan penjadwalan, seperti jaringan komputer, distribusi barang, dan sistem transportasi. Materi ketiga adalah algoritma graph. Graph merupakan struktur data yang terdiri dari kumpulan simpul atau vertex dan sisi atau agen yang saling terhubung. Salah satu algoritma yang mempelajari adalah algoritma Pascal yang digunakan untuk menentukan minimum spanning tree atau pohon parentang minimum. Algoritma ini bekerja dengan memilih sisi yang memiliki bobot paling terkecil tanpa membentuk siklus hingga seluruh simpul saling terhubung. Selain itu, dipelajari juga algoritma distrak yang digunakan untuk mencari lintasan terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya pada graf berbobot tertutup. Langkah-langkahnya dimulai dengan menentukan titik awal, menghitung jarak yang minimum, memilih simpul dengan bobot terkecil, dan mengulangi proses tersebut hingga semua simpul dikunjungi. Algoritma distrak banyak digunakan dalam aplikasi navigasi seperti Google Maps, optimasi jalur distribusi, serta jaringan komunikasi. Materi keempat membahas simulasi Monte Carlo dan teori antri. Monte Carlo memanfaatkan bilangan acak untuk mensimulasikan sistem yang memiliki unsur ketidakpastian atau bersifat stokastik. Salah satu model yang dipelajari adalah model antrian M/M dan X/1, yaitu model antrian dengan satu pelayan di mana kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Parameter utama adalah model ini adalah laju kedatangan pelanggan, laju pelayan, dan tingkat utilisasi sistem. Studi kasus yang digunakan adalah pelayanan pada bank dengan satu lokal layanan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tunggu pelanggan cukup lama ketika hanya terdapat satu pelayan. Kemudian dilakukan simulasi menggunakan model M/M per 2 dengan 2 pelayan, dan hasil menunjukkan bahwa waktu tunggu pelanggan dapat berkurang secara signifikan. Materi ini sangat penting karena dapat diterapkan dan dalam pengelola rumah sakit, bank, supermarket, maupun layanan publik lain agar sistem pelayanan menjadi lebih efisien. Materi kelima terkait PSO merupakan algoritma optimasi yang
pembaruan nilai Pebas dan Gebet, kemudian memperbarui posisi dan kecepatan partikel hingga mencapai kondisi konvergen. Kelebihan PSO adalah mudah diimplementasikan, memiliki sedikit parameter, tidak memerlukan turunan fungsi, serta mampu menemukan solusi dengan cepat. Namun, PSO juga memiliki keterbatasan, seperti kemungkinan terjebak pada solusi lokal dan sensitivitas terhadap pemilihan parameter. Materi terakhir merupakan studi kasus penerapan PSO pada optimasi parameter regresi linear berganda untuk prediksi harga rumah. Pada kasus ini digunakan dua variabel bebas, yaitu luas bangunan dan jumlah kamar, sedangkan variabel terikatnya adalah harga rumah. Model regresi yang digunakan adalah Y. Tujuan penggunaan PSO adalah untuk mencari nilai koefisien BO dan B1 dan B2 yang mampu menghasilkan tingkat kesalahan prediksi yang paling kecil. Dalam simulasi dilakukan penguji terhadap 3 partikel masing-masing memiliki nilai parameter berbeda. Hasil perhitungan menunjukkan partikel pertama menghasilkan nilai RMSE sebesar 140,7 yang merupakan nilai kesalahan terkecil dibandingkan partikel lainnya. Dengan demikian, partikel pertama dianggap sebagai solusi terbaik atau P-best. Studi kasus ini menunjukkan bahwa PSO dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi model prediksi dan banyak diterapkan dalam bidang machine learning, analisis data, dan kecerdasan buatan, serta optimasi berbagai sistem yang kompleks. Sebagai kesimpulan, rekayasa komputasional bukan hanya membahas penggunaan teknologi komputer, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan.